Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Hari ini kita masuk kuliahan untuk pertemuan ke-7 ya di mata kuliah akuntansi perpajakan. Adapun materi kita hari ini berkaitan dengan akuntansi aset tetap berwujud. Ya, materi sudah saya share di grup, silakan nanti dibuka dan dibaca dan dipahami. Oke, baik, kita lanjutkan. Mengenai aset tetap berwujud itu sudah dipelajari, sudah dibahas ya di semester 2 di mata kuliah pengantar akuntansi 2. Jadi kita di sini mereview, mengingat kembali, kemudian kita membandingkan bagaimana dari sisi akuntansi komersial. Jika dilihat dari sudut pandang akuntansi komersial, lalu kita bandingkan dengan bagaimana jika dilihat dari sudut pandang akuntansi perpajakan. Baik ya, kita lanjutkan. Aset tetap ini itu diatur di PSAK nomor 16 revisi tahun 2007 ya. Jadi nanti silakan di-download PSAK-nya. Ya, di PSAK ini dijelaskan bahwa aset tetap ini merupakan aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu. Yang digunakan dalam operasi perusahaan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Jadi kategori aset tetap ini dia disebut sebagai aset tetap ya. Syaratnya itu boleh diperoleh dalam bentuk siap pakai atau kita bangun sendiri juga boleh, kemudian digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Jadi tidak ada maksud untuk dijual, tidak ada maksud untuk dijual untuk dalam proses kegiatan perusahaan tadi. Kemudian masa manfaatnya juga lebih dari 1 tahun. Ini kategori aset tetap menurut PSAK tahun 2007. Masa manfaat di sini maksudnya apa? Jadi periode aset tetap yang diharapkan digunakan oleh perusahaan atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan perusahaan diperoleh dari aset. Nah, biasanya masa manfaat ini nanti digolongkan misalnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Itu menyesuaikan dengan jenis asetnya. Nah, menurut PSAK, aset ini digolongkan menjadi 2. Yang pertama ada aset tetap berwujud atau tangible fixed asset. Kemudian yang kedua ada aset tetap tak berwujud atau intangible fixed asset. Topik kita hari ini itu berkaitan dengan aset tetap berwujud ya. Oke. Bagaimana dengan pengakuan aset tetap tersebut ya? Jadi terhadap biaya yang dikeluarkan untuk perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika yang pertama besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Jadi biasanya diperkirakan ada manfaat ekonomis yang akan diberikan dari aset tadi kepada perusahaan. Dan kemudian ada biaya perolehan yang bisa diukur. Nah, biaya perolehan ini misalnya kalau bangunan diperoleh dari sudah jadi kita beli, nah ini harga belinya berapa, kemudian pengurusan biaya PPN atau PPNBM-nya gitu kan. Kemudian misalnya ada komisi, nah itu dimasukkan ke dalam biaya perolehan tadi, ya. Nah, biaya perolehan tahu lah ya biaya perolehan.
Biaya perolehan atau cost ya, jadi jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau dinilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan. Jadi bisa dibayarkan secara tunai, ya jumlah kas atau setara kas. Secara tunai berarti dalam bentuk uang gitu ya. Atau setara kas misalnya kita pakai deposit pembayaran pakai cek atau giro gitu. Nah, itu setara kas. Kemudian adapun komponen biaya perolehan aset tetap menurut PSAK nomor 16 ini itu ada 3 komponen utama. Yang pertama ada harga perolehan, yang kedua biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Ketiga ada estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Jadi harga perolehan, harga beli kita di awal gitu ya. Kemudian yang kedua biaya-biaya misalnya aset tadi, misalnya kendaraan bermotor, kita beli dari luar kota. Harga perolehan 10 juta. Untuk membawa kendaraan tadi dari Bandung ke Jakarta itu ada biaya angkut. Nah, biaya angkut ini ditambahkan ke harga perolehan tadi. Kemudian misalnya kayak kontainer gitu ya, perusahaan beli kontainer untuk keperluan pabriknya gitu. Kontainer dari luar kota diangkut gitu kan, biaya angkutnya nambah. Kemudian setelah di lokasi masih diperbaiki lagi gitu kan, misalnya furniturnya atau dindingnya nanti dilapisi atau apa. Nah itu biaya-biaya berkenaan dengan itu dimasukkan ke dalam komponen biaya perolehan aset tetapnya. Nah, contoh lain misalnya berkaitan dengan biaya imbalan kerja gitu ya, yang timbul secara langsung dari pembangunan atau akuisisi aset tetap. Biaya penyiapan lahan pabrik, biaya perakitan dan instalasi. Nah, berkaitan misalnya tadi contoh kontainer tadi kan, sudah di finishing, kemudian dipasang instalasi listrik, ini juga boleh dimasukkan ke dalam biaya perolehannya. Kemudian komisi profesional, misalnya kalau kita memperoleh asetnya ini dengan agen, kita memberikan komisi, nah itu juga masuk ke dalam biaya perolehannya. Kemudian bagaimana dengan perolehan aset tetap tersebut ya. Jadi aset tetap ini bisa diperoleh melalui berbagai cara. Yang umum itu pertama perolehan aset tetap secara gabungan. Kedua, perolehan aset tetap secara angsuran. Ketiga, perolehan aset tetap secara pertukaran. Keempat, perolehan aset tetap secara membangun sendiri. Kelima, perolehan secara hibah, bantuan, dan sumbangan. Nah, di buku akuntansi pajak ini dijelaskan secara rinci ya, beserta transaksinya. Jadi misalnya kalau secara gabungan bagaimana pencatatan transaksinya, angsuran juga begitu. Kalau membangun sendiri bagaimana? Nah, berkaitan dengan penyusutan aset tetap. Penyusutan atau depresiasi. Saya kira saudara tidak asing ya dengan kata penyusutan. Nah, penyusutannya apa maksudnya? Penyusutan adalah proses pengalokasian harga perolehan aktiva tetap tadi menjadi biaya selama masa manfaatnya. Ya. Jadi misalnya harga perolehannya 20 juta, kita susutkan masa manfaatnya 8 tahun, kita susutkan selama 8 tahun menjadi biaya harga perolehan tadi menjadi biaya selama 8 tahun. Kenapa ada penyusutan? Jadi logikanya saja ya. Aset tetap misalnya berupa mesin itu pasti semakin lama digunakan akan terjadi keusangan gitu ya. Jadi berbeda manfaat yang diberikan ketika masih baru dengan
ketika dia sudah berusia 10 tahun sudah dipakai selama 10 tahun, ya. Nah, penyusutan tadi, terhadap aset berwujud itu, penyusutan tadi bisa dilakukan terhadap aset tetap berwujud dengan syarat aset tetap berwujud tadi, yang pertama, diharapkan digunakan selama lebih dari 1 periode akuntansi. Nah, kita ketahui 1 periode akuntansi itu biasanya 1 tahun. Jadi, boleh dilakukan penyusutan kalau masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun. Kemudian memiliki suatu masa manfaat yang terbatas, ya. Jadi bisa ditentukan apakah 3 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 8 tahun, 20 tahun gitu ya. Jadi ada batas waktunya. Yang ketiga, ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi. Ya, jadi harus memenuhi kriteria tersebut. Itu jika dilihat dari akuntansi komersialnya. Nah, persyaratan aset tetap yang dapat disusutkan menurut ketentuan perpajakan, ya, di sini ada 3. Yang pertama, harta yang dapat disusutkan adalah harta berwujud. Jadi kalau dari sudut pandang perpajakan, penyusutan ini hanya boleh untuk harta berwujud. Kemudian yang kedua, harta tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Jadi dipakai untuk kegiatan operasional perusahaan yang mana nanti bisa menghasilkan penghasilan income bagi perusahaan. Nah, aset tetap yang menurut akuntansi dapat disusutkan, tetapi menurut akuntansi pajak tidak dapat disusutkan. Apa itu? Ya, jadi aset tetap perusahaan berupa kendaraan yang dikuasai dan dibawa pulang pegawai, termasuk juga yang ada di daerah terpencil. Yang kedua ada aset tetap perusahaan berupa rumah yang terletak bukan di daerah terpencil, yang ditempati pegawai yang tidak diberi tunjangan oleh perusahaan. Jadi, kedua kategori ini, kalau kita bikin laporan keuangan komersial, kita boleh menyusut, kita susutkan gitu ya aset tetapnya. Aset tetapnya ada berapa macam, termasuk 2 kategori ini. Kita boleh melakukan penyusutan. Tetapi ketika laporan keuangan ini kita lakukan untuk perpajakan, untuk informasi perpajakan, yang 2 item ini tidak boleh kita susutkan, ya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa harta yang dimiliki perusahaan tetapi tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih, atau memelihara penghasilan karena tidak memenuhi syarat di atas, maka tidak boleh disusutkan. Jadi, kembali lagi ke persyaratannya, ya, harus memenuhi 3 poin ini. Nah, apabila terjadi penjualan, bagaimana? Maka laba dan ruginya dihitung dengan mengurangkan harga perolehan terhadap harga jualnya, ya. Jadi kalau kita mau buat laporan untuk perpajakan, harus berkaitan dengan aset tetap ya, harus melihat ke 3 poin ini, ya. Nah, sekarang kita masuk ke metode penyusutan. Metode penyusutan yang dibolehkan sesuai dengan ketentuan komersial itu biasanya dikelompokkan menurut kriteria 3 kriteria ini ya. Yang pertama berdasarkan dasar waktu, kedua berdasarkan dasar penggunaan, ketiga berdasarkan dasar kriteria lainnya. Nah, dasar waktu, dasar penggunaan, dan dasar kriteria lainnya juga nanti terbagi lagi.
Contohnya dasar waktu ya. Dasar waktu terbagi, dilihat dari metode dasar waktu itu terbagi dua, ada metode garis lurus dan ada metode pembebanan menurun. Nah, kalau metode pembebanan menurun ini terbagi dua lagi, ada metode jumlah angka tahun dan metode jumlah saldo menurun atau saldo menurun ganda. Kalau dari dasar penggunaan itu terbagi dua, ada metode jam jasa dan metode unit produksi. Sedangkan dari dasar kriteria lainnya dihitung dengan dasar jenis dan kelompok ya. Nah, biasanya kalau di perpajakan itu nanti digolongkan menjadi golongan 1, golongan 2, golongan 3 dan golongan bangunan ya. Nah, kemudian di pasal 11 Undang-Undang PPH itu pengelompokannya itu nanti ada kelompok bukan bangunan dan kelompok bangunan. Kemudian nanti dirinci dari golongan 1, golongan 2, golongan 3. Nah, itu dari komersial ya. Jadi kalau komersial ini ada beberapa metode yang dibolehkan. Terserah perusahaan mau pakai yang mana. Tidak ada batasan gitu ya. Yang sesuai dengan asetnya tadi. Jadi kalau misalnya kita mau buat laporan keuangannya, kita pakai metode garis lurus ya, nggak ada masalah. Mau pakai metode saldo menurun, ya boleh saja gitu ya. Tetapi ketika kita mau buat laporan untuk kepentingan perpajakan, nah ini harus disesuaikan lagi. Jadi metode penyusutan yang boleh menurut ketentuan perpajakan ini itu diatur di pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nanti silakan dilihat ya di Undang-Undang Pajak Penghasilannya. Jadi metode yang dibolehkan itu tadi kan dibagi menurut kelompoknya. Nah, yang pertama untuk aset tetap berwujud bukan bangunan, itu metode yang dibolehkan ada metode garis lurus dan metode saldo menurun. Sedangkan untuk aset tetap berwujud berupa bangunan, yang dibolehkan hanya metode garis lurus. Nah, sekarang pertanyaannya kalau asetnya berupa bangunan, ternyata perusahaan sudah memakai metode saldo menurun untuk penyusutannya, untuk laporan keuangan komersialnya. Nah, dia mau lapor pajak, menyusun laporan keuangan perpajakan. Bagaimana metodenya? Apakah tetap pakai saldo menurun atau dirubah lagi? Kita lihat lagi ketentuannya. Laporan ini dipakai untuk siapa? Diberikan untuk siapa? Nah, kita sesuaikan. Karena diberikan untuk pemerintah, dalam hal ini Dirjen Pajak, kemudian metode yang digunakan ketentuannya itu berupa bangun aset tetap berwujud berupa bangunan dan hanya boleh menggunakan metode garis lurus, maka metode yang di awal harus dirubah menggunakan metode garis lurus ya. Nah, untuk contohnya nanti bisa dilihat lagi ya. Saya kira sampai di sini penjelasan materi saya. Nanti jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan melalui voice note ya. Demikian pemaparan materi saya hari ini. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu pertanyaan adik-adik semua melalui voice note.